Banyak fenomenanya kita lihat sekarang, orang-orang tuh pada FOMO sama skincare itu ngebeli itu kan karena mereka tuh tahu atas dasar butuh gitu. Tapi Dengan aplikasi kecantikan yang ada ya sekarang, jujur ya, ngebantu apa enggak? Dan ada suatu bahan aktif yaitu salicylic acid yang ngebantu untuk menangani kulit yang berminyak itu gitu. Jadi nggak asal-asalan so, dimana kita di Skin Edge itu kita bisa merekomendasiin bahan aktif untuk suatu produk itu dengan alasan yang logis gitu. Dengan Udah mah kuliah pusing, masa milih sabun muka juga harus pusing. Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama Tech Talk di sini. Apa kabar nih semuanya? Gimana kabarnya? Semoga kalian lagi santai, gak lagi sedang dalam perjalanan, ataupun lagi di perjalanan bisa tetap fokus untuk mendengarkan kita ya. Jadi kali ini kita itu bakal membahas tentang soal dunia skincare nih, yang memang makin sini itu makin chaos ya. Dan tentu saja kita bakal bedah solusinya bareng teman-teman kita semuanya. Di sini ada tim dari saya sendiri. Di sana ada, kita perkenalkan dulu aja ya. Mulai dari ujung. aku bisa Halo, Priana. Halo, Musafin. Dan gue sendiri Rifki Ilhami Fauzi. Dan Halo, saya Salam Ridwan. oke, straight to the point ya. Kita semua tahu ya, sekarang di aplikasi online, mau di TikTok, mau di Instagram, ya isinya itu tentang racun-racun skincare semua kan. Terkadang kita ya tuh ada yang live, ada yang konten-konten tentang kecantikan, langsung kita kecebur, wah gue juga pengen beli gara-gara lihat orang yang pakai gitu tiba-tiba glowing. Padahal nggak tahu kan itu settingan apa enggak. Oke, aku masuk dulu deh. Jadi, sumpah, fenomena sekarang tuh tentang FOMO skincare itu makin gila. Ada influencer yang ngejelasin suatu produk, besoknya orang-orang yang lihat atau viewernya langsung beli. Bener gak? Iya sih, banyak yang kayak gitu. It's so true. When I try a viral skincare in TikTok, so they said like it will fix in 3 days. So I try it, but my face is not fixed it. Wah, Yeah. Nah, itu dia masalahnya. Kita tuh sering lupa kalau kulit orang tuh beda-beda. Apa yang cocok di influencer cocok di muka kita gitu kan, yang ya begitulah gitu, yang jarang perawatan atau mengerti skincare. Nah, juga banyak fenomenanya kita lihat sekarang, orang-orang tuh pada FOMO sama skincare itu ngebeli itu kan karena mereka tuh tahu atas dasar butuh gitu. Tapi atas dasar mereka itu tuh terkenal atau lagi booming aja kayak gitu. Jadi mereka tuh ngebeli atas rasa emosional, bukan dari hasil dari analisis. nah itu nih poin utamanya nih. Dan ironisnya, pas kita coba dengan aplikasi yang memang bisa membantu kita lah, dengan aplikasi kecantikan yang ada ya sekarang, jujur ya, ngebantu apa enggak? Jujur, kebanyakan malah bikin bingung sih. Tampilannya rame, banyak istilah-istilah yang ribet dan asing banget gitu kan. Yang udah kayak kita tuh mau ujian kedokteran aja gitu. Udah kayak niasia, mida dan lain-lain gitu. Nah, Betul yang dikatain Salman. Jadi ketika kita buka aplikasi untuk nyari solusi, bukannya nyari solusi, tapi kita malah dapet istilah-istilah yang kimia gitu. Kayak udah belajar kimia gitu. Buka aplikasi yang harusnya dapet solusi, ternyata di sana bukan dapet solusi. Oke, karena kan kita anak kuliahan juga nih, anak teknik informatika, yang pastinya kita gak banyak keluh lah. Kita hadirkan sebuah solusi yang namanya adalah Skin Match. Jadi kita itu membangun aplikasi itu gak asal-asalan ya. Kita pakai teori dasar dari IMK atau interaksi manusia dan komputer. Kira-kira IMK itu apa sih? Coba kita tanya dulu ke Teh Rizka nih. Teh Rizka, kira-kira IMK itu apa?
Jadi di informatika itu ada sebuah teori IMK atau interaksi manusia dan komputer, di mana di sana terdapat beberapa prinsip-prinsip di dalamnya gimana komputer itu bisa interaksi sama manusia. Dan untuk aplikasi ini kita menggunakan pendekatan user centered design atau kita bisa singkat dengan UCD kayak gitu. Nah, UCD itu adalah sebuah pendekatan di mana kita membangun sebuah aplikasi itu bukan dasar si ego dari developer doang gitu, tapi kita tahu apa yang dibutuhkan sama user dan siapa user yang bakal pakai aplikasi kita. Alright, we also use usability in principle and effective and effective. If people get annoyed while using your app, then the system, like the usability, will be get failed. Ada satu lagi teori yang aku suka. Itu teori explainable recommendation. Wah, dari apaan tuh? Kok kayak kesannya tuh kayak berat banget ya? Oke, sebenarnya teori ini nggak terlalu berat. Jadi simpelnya, kalau ada suatu aplikasi yang akan nyuruh kamu untuk beli krim X. Nah, tapi dia tuh pasti kamu akan nanya, kenapa aku harus beli krim X itu? Betul nggak? Iya, betul. Nah, di skin match ini, misalkan Riana dari aplikasi itu bilang ke aku gitu, Riana, kulit kamu jenis kulitnya adalah kulit sensitif dan ada suatu bahan aktif yaitu salicylic acid yang ngebantu untuk menangani kulit yang berminyak itu, gitu. Jadi nggak asal-asalan kasih rekomendasinya. Jadi intinya dia kasih rekomendasi yang jelas. Nah, jangan lupa juga user experience dari Essential. Jadi aplikasi itu nggak cuma harus jalan fungsinya, tapi juga sampai joy-nya, gitu, enak dilihat dan estetik, gitu kan. Nah, kita juga sebagai Gen Z itu kan biasanya kalau lihat visualnya jelek dikit, langsung close tab kan. Iya, betul banget, gadget banget itu. Oke, dari teori-teori tadi, kita temuin masalah di aplikasi exciting tuh pertama ribet. Yang kedua adalah UI-nya itu enak dan gak transparan ya, dan hadirlah si skin match ini sebagai pembawa solusi. Kira-kira apa nih solusi yang dibawa dari skin match ini? Jadi solusi dari kita itu yang pertama itu penyederhanaan antarmuka, dimana kita tuh membuat desain itu yang minimalis dengan warna-warnanya itu warna yang soft, jadi nggak akan bikin sakit mata. There is a second error, perfection. If you enter, like you forget to enter your form in skin match will be fair. If you miss, like enter your form in skin match, then the system will gently remind you. Scared. Juga kayak yang udah disebutin sama Riana tadi, ada bagian poin explainable, dimana kita di skin match itu kita bisa merekomendasiin bahan aktif untuk suatu produk itu dengan alasan yang logis gitu, dengan alasan yang sesuai juga. Jadi itu meningkatkan kepercayaan si pengguna tadi terhadap sebuah aplikasi. Oke, teori udah nih, solusinya udah juga. Sekarang biar lebih paham nih, kita bakal masuk ke implementasinya aja biar lebih kebayang. Nah, kita bakal simulasiin dari awal ya. Anggaplah Rizka ini adalah user pertama di aplikasi Skin Match ini, yang memang kulitnya itu lagi kusam dan butuh kayak sebuah solusi dari aplikasi Skin Match ini. Sini udah aplikasinya, lihat ini buat analoginya, clear banget kan? Wah, tampilannya bagus ya, dan ada logonya yang estetik. Kira-kira kalau semisal kan di situ ada buat login ya menggunakan email. Nah, kalau semisal loginnya gak lengkap nih, gak pakai @gmail.com, itu kira-kira bakal gimana ya? Misalnya Nah, jadi di situ sistem bakal langsung kasih notifikasi di bawah kolom itu.
format email itu kurang lengkap gitu. Jadi bukannya kayak invalid code yang bikin orang tuh malah kayak bingung dan panik karena apa gitu masalah. Selanjutnya sampai di home dan diarahin buat ikutin kuisnya di sini. Kuis banyak ya kuisnya. Ya, ada 10 pertanyaan 10. dan bahasanya itu user. Dan itu kuncinya. Terus kalau udah kuis-kuis itu dijawab semua, apa kira-kira yang muncul dari kuis itu, Pak? Udah selesai. Kalau dia udah selesai, dia bakal nampilin tipe kulit kita apa, terus juga explainable recommendation-nya tadi. That is the explanation for recommendation. So you don't. That's why you need to use hyaluronic acid. You will not use like it is fair. Kita buat aplikasi ini juga, dia tuh navigasinya gampang banget karena yang udah User friendly ya. iya, jadi kita juga udah tahu lah ini tuh apa dari icon-icon aja kayak gitu. Gimana nih perasaannya setelah pakai simulasi singkat ini nih? Udah banget sih, nggak perlu scroll TikTok yang lama sekian jam karena kita punya aplikasi yang cuma sekian menit aja kita udah dapat solusinya kayak gitu. Jadi lebih simple, lebih banyak insight yang dapat kita dapat ya, dan lebih tahu apapun yang dibutuhkan oleh kulit kita. Itu tadi gambaran bagaimana skin match bekerja. Ya, kita gak cuma bikin aplikasi yang asal-asalan, asal tempel fitur ataupun asal pakai desain yang abal-abal atau gimana, tapi kita mikirin gimana caranya si user itu nyaman ya, yaitu dengan teori IMK yang sudah kita terapkan. Betul, harapan kita sih simpel. Kita mau teknologi itu mudahkan, bukan malah nambah hidup. Udah kuliah pusing, masa milih sabun muka juga harus pusing. Aduh, kacau itu. Betul. Pesan juga buat teman-teman pendengar, jangan ikut-ikutan tren yang ada di sosial media tentang skincare. Kalau kamu belum tahu jenis kulit kamu, lebih baik kamu pakai Skin Match untuk lebih tahu tentang kulit kamu. Karena smart skincare buat smart generation. Oke, mantap. Oke deh, itu sih sedikit insight dari kita ya. Thank you kepada our team pertama dari Rizka, Riana, Sabrin, dan Salman. Makasih udah bisa nemenin sampai bisa ada dan terbuatnya si produk ini ya. Dan buat kalian yang lagi denger ini, semoga tercerahkan ya dengan atau termotivasi untuk bisa menggunakan Skin Match ini tentunya. Don't forget to try Skin Match while using. Siap, Pak ya. Gue Rifki dan tim Skin Match semuanya pamit undur diri. See you the next project and the next level in hike. Thank you so much.